2300005. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk memperkenalkan tool apa saja yang biasa digunakan untuk maintenance. Ikuti video selanjutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari hand blower. Sebelum itu saya akan menyebutkan apa saja fungsi-fungsi dari bagian hand blower. Jadi di sini ada corong dari hand blower agar ketika kita menyemprotkan atau memberikan tekanan oksigen kepada barang yang akan kita gunakan itu agar terarah. Kemudian di sini ada hand grip dan ada tombolnya juga. Kemudian di sini ada filter untuk memfilter udara yang akan masuk ke dalam hand blower ini. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Ini diarahkan ke bagian yang akan kita blower. Ini maka debu-debu yang ada di radiator ini akan keluar dengan sendirinya. Kemudian yang kedua ini ada, jadi di hand blower ini ada dua fungsi, yaitu untuk menyemprotkan atau menghangatkan udara dan juga vakum komponen. Jadi seperti ini. Kalau untuk blower yang depan ini, kalau untuk vakum yang sebelah kiri. Jadi caranya memvakum seperti ini. Jadi maka debu-debu yang ada pada radiator ini akan tersedot oleh hand blower ini. Jadi selanjutnya di sini saya ada filter wrench atau kunci filter. Di sini fungsinya untuk melepas dan memasang filter pada unit. Jadi caranya seperti ini. Jadi ini filternya dimasukkan di sini terlebih dahulu, kemudian kita harus mendorong agar filter wrench ini bergerak mengancing atau membuka filter. Biasanya untuk mengancing 15 derajat putaran. Baik, alat selanjutnya di sini saya memegang push pull scale. Jadi fungsinya untuk mengukur kekencangan dan kekendoran bel. Jadi di sini ada beberapa fitur, yaitu ada set, zero, unit, dan peak. Kemudian di sini ada tombol merah, ini tombol untuk menyalakan. Nah, untuk set ini kita akan bisa memilih kita akan menggunakan apa. Kemudian di sini zero, yaitu untuk mengenolkan panel. Kemudian di sini ada unit. Unit ini untuk kita akan mengukur satuannya. Jadi tadi ada N itu Newton, kemudian ini ada kilogram, lb, dan oz. Kemudian untuk peak ini untuk peak ini kita ada dua tipe, yaitu ada P dan T. Kalau P ini ketika kita mengukur kendoran suatu belt seperti ini. Nah, ketika sudah muncul angkanya di panel, dia akan bertambah. Jadi ini sudah terbaca ya, 22,1. Saat kita tekan kembali, dia akan bertambah dengan nominal pengecekan yang kedua. Kita kan tadi mengecek 2 kali. Kemudian kalau T, nah T ini nilainya tetap. Jadi ketika kita mengukur 1 kali dan kita menekan untuk kedua kalinya, dia tidak akan berubah, angkanya tidak akan berubah di panel. Nah, seperti ini ya. Jadi 39,1. Ini pengecekan pertama. Kita coba untuk pengecekan kedua. Nah, kalau kita menekan lagi, itu nominalnya tidak akan bertambah. Untuk tool selanjutnya, di sini saya punya hidrometer. Fungsi hidrometer sendiri adalah alat untuk mengukur air aki. Jadi kenapa air aki perlu diukur? Agar kita tahu bahwa aki tersebut masih layak digunakan atau tidak. Di sini cara pengukurannya adalah kita harus mengukur satu-satu cairan air aki seperti ini. Di sini dapat terlihat kalau
air aki berada di ukuran merah ini berarti perlu untuk di recharge atau tidak baik. Kemudian di sini ada warna putih, fair, dan warna hijaunya good. Selain untuk melihat air aki, di sini juga untuk melihat apakah aki tersebut butuh di charge atau tidak. Caranya adalah dengan mengukur masing-masing sel dari aki tersebut. Jadi bisa saja pada di sini good dan di sini recharge atau berwarna hidrometernya berwarna merah, berarti di sini selnya bermasalah. Jadi untuk tool selanjutnya di sini saya sudah ada baterai health checker untuk mengecek biasanya pengecekan aki. Nah, kan ini mati ya, nggak bisa digunakan. Kita harus menancapkan ininya ke seperti ini. Nah, kan sudah menyala. Kemudian di sini sudah terlihat ya bahwa ukuran dari aki tersebut adalah 12 volt. Nah, kemudian di sini itu ada beberapa pilihan, yaitu baterai test, cranking test, charging test, review data, dan lain sebagainya. Kemudian baterai test ini untuk melihat apakah aki sedang dalam keadaan baik, buruk, atau perlu diganti. Kemudian ada cranking test, yaitu digunakan untuk mengecek starting system. Kemudian ada charging test, yaitu mengecek apakah aki ini perlu di charge. Kemudian di sini saya akan mengetes baterainya. Kita pencet seperti ini, oke. Nah, kita pakai yang regular float. Nah, satuannya yaitu SAE. Nah, setting rate-nya 40 ampere. Kemudian ini sedang proses pengetesan. Nah, di sini ada tombol berwarna hijau, berarti baterai ini dalam keadaan baik. Nah, di sini ada tulisannya ya, good baterai. Healthy-nya 100%, kemudian perlu di charge 75%, kemudian internalnya 7,4 meter ampere. Kemudian di sini rate-nya 40 ampere, ukuran 425 cca, dan di sini ukuran dari aki yaitu 12,45 volt. Nah, di sini ada tulisannya good baterai. Jadi tool di depan saya ini adalah tool alat bantu untuk mengisi grease kepada unit. Jadi ini dinamakan pump grease. Cara penggunaannya adalah kita harus tahu apa namanya aliran unit mana saja yang harus diberi grease. Kemudian jika sudah ketemu, di sini ada pentil atau kepala dari aliran tersebut. Jika sudah, alatnya kita pencet terlebih dahulu hingga keluar plugnya. Jika sudah, kita tancapkan. Nah, kemudian kita lepas saja. Di dalam sini ada grease-nya. Kita pompa hingga grease-nya agak keluar sedikit. Jika sudah, berarti dia sudah terisi. Ini ada engine compression tester, yaitu untuk mengecek tekanan atau kompresi di dalam engine. Nah, di sini ada converter yang akan kita hubungkan dengan nozzle. Jadi kita pasang terlebih dahulu konverternya. Seperti ini, kemudian kita pasang. Jika sudah seperti ini, ini konverternya biasanya
dihubungkan dengan nozzle jika itu engine diesel. Jika itu engine gasoline atau bensin, biasanya ini dihubungkan ke busi. Kemudian ini hanya untuk engine start saja. Jadi ketika engine sudah hidup, ini tidak dapat digunakan. Kemudian di sini ada skala yang dibaca, ada yang warna hitam, yaitu dengan satuannya PSI untuk satuan tekanan. Jadi di depan saya ini ada tools, yaitu hydraulic pressure gauge. Fungsinya untuk mengecek tekanan hidrolik yang ada pada unit. Nah, di sini ini ada, jadi di sini ada NPT. Nah, yang saya pakai di sini ada NPT, bentuknya itu bulir seperti ini. Nah, biasanya ini kasarannya aja ya. Biasanya port seperti air blade valve itu portnya dilepas, kemudian diganti dengan NPT ini. Kemudian di sini ada connecting yang menghubungkan antara port dengan, kemudian setelah connecting adalah yang menghubungkan antara pressure kit dengan portnya dan juga hose. Kemudian di sini banyak ya, bermacam-macam. Ada yang 0 hingga 10, 0 hingga 25, 0 sampai 40, 0 sampai 60. Nah, di sini ada dua cara pengukuran, yaitu menggunakan PSI dan MPa. Cukup. Baik, alat yang ada di tangan saya ini dinamakan dengan water pass. Fungsi water pass sendiri adalah untuk mengukur sebuah konstruksi secara horizontal maupun vertikal. Alat ini sangat penting digunakan dalam proses konstruksi karena ini bisa sebagai pengukur dalam konstruksi itu apakah miring atau tidak. Kemudian dalam proses pengukuran biasa disebut dengan leveling. Jadi di sini saya ada multitester, fungsinya untuk mengukur arus, tegangan dan hambatan. Kemudian di sini ada untuk DC volt, harus bolak-balik, DC ampere, kemudian ohm dan AC volt. Cara mengukurnya yaitu dengan menempelkan, jika kita ingin mengukur tegangan pada aki atau barang apapun, kita tinggal menempelkan ininya ke barang tersebut dan kemudian akan terbaca di sini. Baik, selanjutnya di sini ada filler gauge, yaitu berfungsi sebagai pengukur celah antara rocker arm dengan valve. Jadi untuk menyetel valve, kemudian juga untuk mengukur side clearance pada piston ring. Di depan saya ini ada tool, yaitu untuk measurement, dinamakan radiator cap tester. Jadi fungsinya untuk mengukur apakah radiator tersebut bocor, rusak atau yang lainnya. Sebelum itu kita lihat cap dari radiator bawaan. Di sini sudah tertera ukurannya, yaitu 0,9. Di sini kan banyak pilihan dari tutup radiatornya. Kita harus mencari yang sesuai dengan tutup radiator sebelumnya. Kemudian kita pasangkan klapnya ini ke tutup dari radiator yang sudah kita ganti. Seperti ini. Kemudian kita pompa hingga ke angka 0,9 tersebut. Nah, di sini sudah saya pompa hingga angka 9. Kita tunggu sebentar apakah dari ukuran tersebut ini berkurang atau tetap. Nah, di sini sudah terbaca bahwa ukurannya ini turun ya, jarum dari indikatornya itu turun. Berarti kesimpulannya adalah radiator tersebut ada kebocoran atau rusak. Jadi untuk tool selanjutnya di sini saya ada hand oil pump. Jadi fungsinya untuk menyedot oli pada unit. Seharusnya di sini ada alat bantu, yaitu selang untuk menuju saluran pada oli di unit. Nah, cara penggunaannya tinggal selangnya ini dimasukkan ke pada saluran oli dan langsung ditarik. Kemudian jika sudah langsung
ditaruh ke ini ada oil sampling atau wadah untuk oli yang akan dibawa ke lab untuk uji apakah oli tersebut bercampur dengan kotoran atau yang lain-lainnya. Baik, yang saya pegang di sini adalah water quality tester, yaitu fungsinya merupakan alat pengukur kualitas air yang dirancang menggunakan sistem microcontroller dan sensor-sensor yang digunakan sebagai parameter pengukuran untuk kadar air tersebut. Lah, di sini ada berbagai macam jenis pengukuran. Jadi di sini ada pH, fungsinya untuk mengukur asam basa dari air tersebut. Kemudian di sini ada US per centimeter di sini untuk mengukur elektrolit pada air tersebut. Kemudian di sini ada ppm, fungsinya sebagai pengukur kadar garam. Nah, di sini satuannya ppm. Kemudian di sini ada pengukur kadar garam dengan satuan persen. Jadi cukup sekian. Baik, untuk tool selanjutnya di sini saya ada digital infrared thermometer, fungsinya untuk mengecek cakram dari mobil atau truk apakah panas atau tidak. Jadi caranya ini kan ada lasernya. Jadi kita langsung arahkan ke cakramnya, kemudian akan muncul nominalnya atau suhu dari cakram tersebut. Di sini ada dua suhu, yaitu ada Celsius dan Fahrenheit. Ini gimana? Saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kami juga sedang belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa.